Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Nokia C12. Nah, kali ini gue bakal ngulas si Nokia C12 ini yang punya harga sebenarnya entry level, menarik banget harganya. Tapi dengan harga sekitaran 1 jutaan, bahkan gue tadi nemuin juga di marketplace tuh ada yang 900 ribuan. Apakah punya performa dan lain-lain yang baik? Langsung aja nih kita ulas Nokia C12. Nah, kalau ngomongin Nokia tuh pasti kalian inget banget sama karakter suaranya lah. Nah, itu karakter suara ciri khas Nokia juga ada di sini pada saat kalian nyalain. Sedikit intro aja mengenai Nokia seperti itu. Nah, kalau dari segi desain sebenarnya HP ini gua rasa sih udah kelihatan jadul banget ya. Mungkin sekitar beberapa tahun lalu HP-HP itu desainnya kayak gini. Terus juga kayaknya terasanya tuh kayak HP-HP buatan China gitu, tapi pakai logo Nokia aja di sini. Ini juga logonya bukan emboss kayak bukan yang timbul gitu, tapi ada logo Nokia di sini. Tapi bagian belakangnya ini buat grip di tangan gua rasa enak buat dipakai sehari-hari. Terus juga dia tuh ada teksturnya, misalkan ada suaranya kayak gini nih, coba. Itu satisfy banget tuh kalau misalnya kalian mainin kayak gitu. Dari segi desain aja nih, Nokia C12 ini juga punya bobot yang termasuk ringan di 177 gram dengan dimensi 160,6 kali 74,3 kali 8,8 mm. Nah, dengan dimensi tersebut gue rasa pas dipakai sehari-hari buat satu tangan tuh oke banget, gak ada masalah. Terus juga paling ada sedikit kendala ya masalah penyesuaian, kayak misalkan kalian lihat di sini, ini kan posisi jempol gue sama posisi tombol power tuh agak nggak ngepas gitu, mungkin kita agak turun ke bawah, tapi ya itu masalah penyesuaian aja ya. Nah, kalau buat kelengkapan portnya, Nokia C12 ini punya port audio jack 3,5 mm di bagian atas, terus di bagian kanannya ada tombol power sama tombol volume. Oh ya, tombol powernya nggak ada fingerprint juga ya, di belakang juga nggak ada fingerprint. Di bagian kirinya polos aja, terus di bagian bawahnya ini masih pakai micro USB. Ya jadul banget sih, tapi ya fine lah di kelas harganya ya. Terus juga dia punya mikrofon di bagian bawahnya. Speakernya sayangnya ditaruh di bagian belakang. Yang mana ini kadang kalau kita naruh HP dalam posisi layarnya di atas itu dia nutup ya. Biasanya kan kalau udah posisinya di sisi-sisi handphone tuh mau ditaruh dalam posisi apa aja suaranya masih tetap bisa keluar seperti itu. Agak sedikit kendala. Nah, mungkin ada yang menarik dari HP ini, kalian belum lihat yang namanya slot SIM card ya. Nokia C12 ini nggak punya slot SIM card karena dia tuh bisa dibuka kan kayak gini. Dia tuh bisa dibuka. Udah lama banget kita nggak nemuin HP yang kayak gini ya sistemnya. Mana? Mohon maaf. Nah, Nokia C12 ini bisa dibuka karena dia baterainya tuh bukan baterai tanam ya, baterainya bisa diganti-ganti dengan mudah tanpa harus ya bongkarnya ribet lah. Terus buat SIM card dia punya 2 slot SIM card sama dukungan micro SD. Nah, jadi gue rasa sih buat kelengkapan micro SD dan ini lengkap banget. Terus dia juga punya baterai yang ini. Nah, baterai ini bakal berdampak juga nih buat performa dan penggunaan sehari-hari karena dia punya baterai cuma 3000 mAh, tapi di sini sih tulisnya 2950 ya, kurang 50 lah seperti itu. Oke, kalau buat desainnya gue rasa HP ini kelihatan banget kalau dipakai tuh buat orang-orang yang baru pindah ke smartphone gitu ya. Mungkin buat temen-temen yang punya anak kecil banget bisa pakai HP ini, terus juga buat orang tua dari segi desain ya. Tapi kalau masalah solid, HP ini terasa solid sih, nggak ringkih gitu, walaupun harganya tuh 1 jutaan, rendah banget bahkan sampai nyentuh 900 ribuan. Nah, si Nokia C12 ini buat yang gua review tuh varian warna Korkol ya, warnanya abu-abu gelap gitu lah, hitam lah ya. Bukan hitam sih, abu-abu ya masuknya ya. Nah, tapi di luar sana Nokia C12 ini punya varian warna lainnya, itu ada Dark Cyan sama Light Mint. Nah, itu dia buat warnanya. Nah, kalau ngomongin performa tuh nggak luput dari pembahasan benchmarking. Si Nokia C12 ini sayangnya pas gua coba benchmarking pakai Antutu, dia tuh scroll sendiri, gua nggak tahu kenapa ya. Terus juga pas dicoba buat install Geekbench di Play Store, dia tuh nggak support buat install aplikasi ini, aplikasi benchmarking ini. Tapi nggak usah khawatir, gua coba juga buat benchmarking di yang support aja, misalnya kayak PCMark sama 3D Mark.
3D Mark juga dia nggak support di semua pengujiannya ya. Dia cuma support di Slingshot sama Slingshot Extreme. Nah, ini dia hasil pengujian dari 3D Mark sama PC Mark ya. Kalau kalian lihat di bagian desain ini, si Nokia C12 ini dia nggak punya fingerprint ya di bagian belakang, apalagi samping ataupun di layar. Tapi Nokia ngatasin si fingerprint sensor ini dia dengan cara kasih fitur face unlock. Ya, yang saat di cukup cahaya sih bisa ya berfungsi dengan baik. Nah, kalau buat layar gimana nih selama dipakai sehari-hari? Dia punya layar berukuran 6,3 inci dengan panel IPS LCD. Terus dia punya resolusi HD plus aja nih, bukan Full HD ya, di 720 x 1600 pixel. Nah, proteksinya sih Nokia keren kalau ini tahan scratch resistant lah ya. Kita nggak tahu apa sebutannya, tapi setidaknya Nokia udah ngasih tahu kalau HP ini tahan gores aja. Walaupun selama gue pakai ini kan nggak ada anti gores bawaannya, masih aman, nggak ada baret-baret yang bahaya gitu, nggak ada baret di HP-nya. Nah, kalau buat layarnya sendiri, buat warnanya gimana? Khas IPS ya, tapi ini kayaknya terasa bukan HP mahal banget layarnya, bahkan buat kerapatan pixelnya tuh terasa banget masih pixelated sedikit banget. Mungkin kalau kalian lihat jelas di zoom seperti itu berasa banget. Tapi kalau untuk kelihatan biasa kayak gini masih cukup oke dari segi ketajamannya. Walaupun nggak tajam-tajam banget karena dia punya ketajaman di 278 ppi. Nah, kalau buat kecerahannya, pas gue pakai di siang hari tuh, di panas-panas, di kondisi brightness-nya full, masih bisa tetap kelihatan. Ya, so-so lah, maksudnya untuk dipakai kebutuhan entertaining, kayak misalnya nonton video YouTube, atau video Netflix, ataupun video di galeri kalian, itu masih cukup oke aja. Tapi kalau dia dipakai buat nonton YouTube tuh, dia ngedukung sampai resolusi Full HD. Ya, mana ini ngebantu ya, supaya lambarnya lebih tajam gitu. Ngomongin penggunaan seharian juga tadi, ini sangat ngaruh banget sama berkaitan sama performa. Nah, Nokia C12 ini punya spesifikasi sebagai berikut untuk performanya. Dia pakai chipset Uni SoC SC9863A1 dengan fabrikasi 28 nanometer. Waduh, ini cukup jadul banget ya. Ini sebenarnya udah pakai CPU octa-core, tapi clock speed-nya tuh yang paling tinggi tuh di 1,6 GHz dengan GPU AMD 8322. Nah, buat unit yang gue pegang sendiri ini varian RAM 3 GB, yang mana ini varian tertinggi ya. Kalau di Indonesia sih cuma ada 3 GB, mungkin di negara-negara lain tuh ada yang 2 GB. Nah, RAM sendiri tuh bisa ditambahin pakai fitur virtual RAM sampai nambah 2 GB, yang mana bikin RAM-nya tuh jadi 5 GB. Nah, secara penggunaan, secara sehari-hari emang gua rasa sih bisa dipakai untuk browsing dan segala macam ya. Cuma mungkin kalian butuh sedikit kesabaran karena dia nggak bakal satset banget kayak HP lain yang mengingat chipsetnya kayak tadi, terus juga RAM-nya bukan RAM yang luas. Ya mungkin agak sedikit nunggu bersabar loading, bahkan ada beberapa momen aplikasinya tuh force close ya, ulang lagi dari awal. Tapi kalau buat dipakai kayak ya sekedar buka WhatsApp atau Instagram, gue rasa masih cukup oke. Yang ngadet-ngadet sedikit masih bisa nggak bikin deal breaker kalian, bikin bete lah. Nah, bahkan gue juga udah coba HP ini buat main game ya, game kayak PUBG itu bisa berjalan, tapi dia settingannya cuma di smooth medium aja. Itu yang mana settingan udah paling rata kiri ya kebukanya. Nah, kalau buat main Mobile Legends, gue udah coba buat main Mobile Legends, hasilnya ya di settingan rata kiri masih bisa dipakai buat push rank, tapi sayangnya pas dipakai lagi ngewar itu agak sedikit ngadat ya, ada sedikit patah-patah seperti itu. Overall buat performanya gue rasa terasa biasa aja ya, bukan yang terbaik, bukan yang oke banget gitu. Ya masih bisa dipakai lah untuk sehari-hari. Nah, kalau ngomongin soal penggunaan sehari-hari selain performa, itu ada juga kaitannya sama baterai. Nah, baterai ini 3000 mAh. Nah, sebenarnya baterai itu bukan yang gede banget sampai 5000, tapi pas gue pakai buat seharian masih cukup oke. Dari pagi sampai sore ya, dari pagi sampai sore tuh baterainya bisa nyampe 20%-an dengan kegiatan ya browsing, terus juga buka sosial media, kadang nonton YouTube, sekali main game juga. Bukan yang terbaik juga, tapi masih bisa bertahan ya sampai sekitar waktu tersebut. Cuma sayangnya dia tuh ngecasnya lama banget karena masih pakai micro USB. Meski begitu, dia kan punya baterai yang bisa dibuka. Mungkin ya Nokia berpikir kalau misalnya kalian yang pakai HP ini bisa sedia satu baterai lagi yang mana bisa dicopot. Misalkan kalian lagi berpergian, terus HP-nya
baterainya habis nih. Nah, kalian punya stok baterai package gitu ada berapa, 1 atau 2, jadi tinggal ganti, nggak perlu capek-capek buat ngecas atau nyari power bank. Mungkin HP ini lebih cocok bisa dibilang karena baterainya yang kualitasnya bukan yang terbaik, bisa jadi secondary device kalian ya, bukan HP utama seperti itu. Nah, kalau ngomongin kamera, mungkin kalian udah lihat sendiri, HP ini punya kamera, single kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Terus juga di kamera depannya tuh dia punya kamera 5 megapiksel. Nah, ini cukup kelihatan jadul ya bagian kamera karena dia masih pakai water drop ya. Nah, layar tuh bezelnya cukup tebal ya, tapi gua rasa nggak jadi masalah buat HP di kelas harga ini. Kalau buat kualitas kamera di kondisi cukup cahaya terasa biasa banget ya, bukan yang terbaik juga nih. Mungkin sekedar kamera ini bisa kalian pakai untuk WhatsApp, ngirim ke keluarga atau ke teman kerja, misalnya lagi kondisi kalian lagi kayak gimana, mungkin lagi sebentar ya, aku lagi OTW sekarang lagi macet banget nih, mungkin kalian bisa langsung pap langsung, atau buat teman-teman penganut paham no pic hoax nih ya, setidaknya bisa mengabari teman-teman kalian nih bisa mengabari langsung kondisi keadaan sekitar pakai kameranya. Nah, kalau buat hasil videonya, dia ngedukung video di resolusi Full HD 1080 pixel. Ya, terasa biasa, lagi-lagi walaupun resolusinya cukup tinggi, tapi bukan yang terbaik lagi dengan kualitas kamera, sekedar bisa untuk informasi aja nih. Nah, lanjut lagi ke bagian yang mungkin belum dibahas, yaitu softwarenya. Nah, software dari Nokia C12 ini gue rasa yang paling banget ngebantu si handphone ini. Dia tuh pakai Android Go Edition, Android 12, yang mana ini smooth banget dipakai, nggak banyak iklan, terus juga tampilannya sederhana banget, walaupun pada saat awal dipakai nih ada sedikit bloatware yang bisa dihapus, walaupun ada beberapa bloatware juga yang nggak bisa dihapus tapi dinonaktifkan ya, setidaknya bisa dihilangin lah. Nah, kalau buat sistem operasinya ini gue rasa ini oke banget, ngebantu si HP ini dengan spek yang seadanya ya tadi ya, bikin HP-nya tuh nggak lemot sih. Pokoknya sistem operasi sini sangat berperan, sangat membantu banget buat kalian yang pakai Nokia C12. Nah, Nokia sendiri ngasih tahu nih, misalkan kayak di paket pembeliannya di kardusnya tuh jaminan 2 tahun pembaruan keamanan. Ini ya cukup nolong lah. Mungkin kalian yang pakai beli di tahun 2023 ini ya dapat pembaruan keamanan sampai 2025. Setidaknya HP kalian aman lah dari virus-virus atau aplikasi-aplikasi jahat ya. Meskipun ini masih pakai Android 12, yang mana itu ketinggalan di era sekarang tuh, tahun ini sih Android 14 ya harusnya, bentar lagi rilis. Nah, jadi ketinggalan dua periode, tapi ya masih oke lah karena di Android Go Edition dipakainya berasa kayak bukan Google Pixel sih sebenarnya ya stok Android gitu, nggak banyak, yang lebih sederhana banget. Seperti yang gue bilang, mungkin ini target marketnya tuh orang-orang tua yang mau usia lanjut mau pakai HP ini, mungkin kakek nenek kalian atau kalian juga yang udah punya anak yang sekitar umur masih kecil mungkin bisa pakai HP ini. Karena dia janjiin 2 tahun pembaruan keamanan, Nokia C12 yang gue review ini dia punya update Android tuh di 5 Januari 2023. Nah, tapi kalau buat update sistem Google Play-nya tuh di 1 Juli 2023. Gue harap sih update keamanan Android-nya Nokia bisa kasih yang lebih terbaru lagi, mengingat sekarang tuh udah masuk pertengahan tahun, bahkan udah mau akhir-akhir tahun nih. Nah, itu dia tadi nih review dari Nokia C12. Secara keseluruhan Nokia C12 ini HP yang harganya termasuk murah banget, tapi spesifikasinya seadanya gitu. Mungkin HP ini bisa cocok kan kalian buat hadiahin adik kalian yang kecil masih SD kelas 1 atau gitu, bisa HP ini, atau buat kakek nenek kalian supaya kalian bisa berkomunikasi sama mereka. Tapi kalau buat kalian yang nyari spesifikasi oke, terus juga buat main game, gue rasa ini enggak sih. Tapi kalau buat secondary driver mungkin ya juga bisa dipakai buat opsi. Misalkan kalian bisa pakai, sekarang kan WhatsApp tuh bisa ditautin ke yang lain supaya nggak baterai habis, ini oke banget. Kalau buat masalah memori juga kalian bisa tambahin, jadi nggak ada masalah ya sama baterai. Jangan lupa mungkin kalian buat yang cari HP ini bisa siapin stok baterai ada 2 lah minimal ya, biar baterainya bisa lebih awet gitu. Oke, itu aja review dari Nokia C12. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, buat kalian yang mau tanya langsung aja nih komen di kolom komentar. Bye!